Maaf. So, Jadi jadi saya melanjutkan dari Pak Diki, akan memberikan sedikit perkembangan mengenai JCM sudah diimplementasikan selama kurang lebih 8 tahun. Jadi konsep dasarnya seperti yang kita lihat di sini, ada dua negara di mana dalam hal ini Jepang adalah suatu negara yang lebih maju, memberikan semacam bantuan teknologi, pendanaan dan juga peningkatan kapasitas yang diwujudkan dalam suatu proyek yang memang visible untuk dilaksanakan di Indonesia. Dan kemudian secara bersama-sama kedua negara membangun suatu MRV, Monitoring, Reporting, and Verification, metodologi yang ditetapkan oleh satu joint committee yang merupakan perwakilan para pihak dari dua negara. Dan melalui implementasi MRV ini akan dihasilkan satu penurunan emisi yang sering kita sebut carbon credit yang dapat dipakai untuk kedua negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi mereka. Ini ada beberapa pokok penting dari implementasi ini, bahwa melalui skema ini difasilitasi suatu teknologi rendah karbon, termasuk produk, sistem, dan layanan, dan juga infrastruktur. Dan pasti adalah untuk menunjang aksi mitigasi dan juga berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Ini adalah struktur kerjasama di mana di tengah kita lihat ada joint committee. Ini adalah perwakilan dari kementerian terkait di kedua negara yang berperan penting dalam mengoperasikan skema ini, termasuk dalam menentukan aturan, kemudian juga registrasi terhadap proyek, dan termasuk juga hal-hal pengembangan implementasi JCM selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya ini, JCM Joint Committee dibantu sekretariat di kedua negara. Kemudian juga kita lihat hubungannya dengan antar masing-masing negara dalam penerbitan kredit, dan juga kita lihat bagaimana peran sektor swasta sebagai proyek partisipan yang mengimplementasikan proyek dan sekaligus melakukan monitoring. Dan yang tidak kalah penting adalah verifier, ada third party entity di sini yang akan melakukan validasi maupun verifikasi sehingga hasil dari penurunan emisi ini memang benar-benar terjaga kredibilitasnya dan dapat dipakai untuk pemenuhan target penurunan emisi dalam tingkat internasional. Jika berbicara tentang sebagaimana tadi awal sudah saya sampaikan, adanya dukungan pendanaan, di JCM kita terdapat 3 skema. Yang pertama adalah model proyek ini didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, akan memberikan bantuan pendanaan sampai dengan 50%. Dan saat ini terdapat 40 proyek, sebagian besar adalah menerapkan efisiensi energi dan energi terbarukan. Kemudian ada demonstration project. Ini merupakan proyek yang didukung oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan NEDO. Namun ini dapat memberikan subsidi lebih dari 50%. Namun ini khusus untuk menerapkan teknologi yang benar-benar baru. Jadi bukan hanya baru di pasaran Indonesia, tetapi memang ini satu relatif baru, sebagai teknologi adalah yang benar-benar relatif baru. Kemudian ada model yang ketiga adalah semacam trust fund yang dikelola oleh IDB sebagai kontributor tunggalnya dari Jepang. Ini adalah untuk mendampingi pinjaman baik yang diberikan kepada negara ataupun proyek-proyek yang terkait dengan program IDB. Untuk nilainya sendiri sekitar 10% dari bisa dari
dari intergovernmental cost ataupun juga subsidi, bunga subsidi dari pinjaman EDB. Ini adalah infrastruktur tadi yang sempat disampaikan Pak Diki bahwa dalam untuk menunjang implementasi GCM ini, infrastruktur sudah dikembangkan cukup lengkap dan juga berstandar internasional ISO 14065. Ada guideline, ada beberapa guideline, mulai dari bagaimana menyusun PDD, Project Design Document, kemudian metodologi, bagaimana tentang verifier, bagaimana cara melakukan validasi dan verifikasi sampai dengan Sustainable Development Implementation. Juga ada aturan-aturan, kemudian prosedur, dan ada metodologi, mohon maaf ini harusnya 28. Dan juga kita sudah mengembangkan registry system yang siap untuk dihubungkan dengan sistem registry nasional yang dalam pengembangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Detail secara umumnya adalah seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah familiar dengan CDM atau mungkin dengan ETS, ini serupa langkah-langkahnya, mulai dari ada metodologi, kemudian penyusunan PDD, validasi, registrasi, monitoring, sampai dengan proyek tersebut diverifikasi dan disetujui untuk menerbitkan carbon credit. Dan ini jika Bapak Ibu bandingkan dengan CDM, ini memang di GCM ada fleksibilitas di mana proses validasi dan verifikasi dapat dilakukan dalam katakanlah satu kontrak kerja begitu, dengan verifier yang sama, dengan pertimbangan ini untuk mempercepat dan untuk menekan harga sehingga dapat dijalankan dengan secara visible untuk satu proyek DCM. Ini adalah perkembangan terbaru. Di DCM sudah terdapat 44 proyek, ada sekitar lebih dari 120 studi kelayakan, 28 metodologi, dan 44 proyek, 21 sedang dikembangkan, sedang dibangun, 23 sudah terdaftar, dan 12 proyek dari 23 tersebut sudah berhasil menerbitkan carbon credit. Untuk sektornya sendiri juga sangat luas, mulai dari industri otomotif sampai dengan industri retail. Ada sekitar mungkin 12 lokasi convenience store yang juga dapat mendapatkan subsidi dari GCM. Untuk teknologinya sendiri juga beragam, sebagian besar dari efisiensi energi di chiller, kemudian boiler, kemudian juga cogeneration, juga renewable energy, baik dari air, dari biomass, dari solar PV. Dan juga ada satu proyek tribrid, mungkin nanti saya terangkan di slide selanjutnya. Selain dari implementasi proyek yang telah disampaikan di slide sebelumnya, melalui GCM juga di-encourage satu kerjasama antar kota, di mana melalui kerjasama ini ada semacam capacity building untuk menunjang kota tersebut dalam menuju pembangunan rendah karbon. Saat ini terdapat 5 kota, Surabaya, Kitakyushu, Batam, Yokohama, sampai dengan yang terakhir adalah Jakarta dan Kawasaki. Ini adalah salah satu proyek di GCM, proyek PLTM, yang nanti mungkin ada dari partisipan yang akan menerangkan secara detail bagaimana pengalaman mereka menjalankan proyek ini. Kemudian yang kedua adalah proyek di
Trans Semarang adalah BRT di Semarang, di mana melalui JCM dilakukan pemasangan convert kit sehingga bis tersebut bisa memakai juga CNG sebagai bahan bakarnya. Dan ini tadi yang saya sampaikan adalah Tribrid. Ini adalah untuk manajemen sumber daya bagi BTS di lokasi-lokasi terpencil di Pulau Sumatera dan Jawa dan Kalimantan. Kemudian ini proyek kardus yang dilakukan di Bekasi melalui serangkaian sistem dan infrastruktur. Proyek ini telah berhasil menerbitkan carbon credit dan secara optimum proyek ini diestimasikan dapat mencapai 19.000 ton CO2 per tahun. Kemudian ini adalah proyek di industri otomotif di PT Toyota yang mengimplementasikan cogeneration. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Thank you, konnichiwa.